Alvin Lim diduga besar akan kabur ke luar negeri karena akan jadi tersangka. Benarkah? Saya kasih tahu teman-teman, saya dalam waktu dekat 2-3 hari bakal keluar negeri, mungkin sekitar 2-3 bulan mau cangkok ginjal. Nanti bisa aja dibilang saya kabur lah, inilah. Padahal saya benar-benar ini cuci darah nih. Dan salah satu-satunya cara untuk bisa sembuh adalah cangkok ginjal. Dan saya kasih tahu teman-teman ya, saya pun bisa cangkok ginjal karena ada orang berbaik hati. Ada yang mau ngasih ginjalnya donor ke saya tanpa uang, Mas. Tanpa uang, Mas. Dari apa pandangan Bapak tentang Alvin itu? Alvin Lim ini seorang narapidana yang sekarang sudah lepas. Jadi begini, saya tidak pernah ketemu dia, tapi saya pernah mau membela dia karena dia bikin video banyak-banyak. Polisi, Kapolri, ayo berani debat dengan saya. Di tempatmu tuh sarang koruptor. Jaksa Agung, ayo gitu, nantang terus. Waktu Bapak jadi Menko Polhukam? Waktu saya Menko, itu Yeah. 2022. Oke. Terus, loh, kalau di kantor polisi sarang koruptor, di Kejaksaan Agung sarang koruptor, ini harus ditindak. Ini siapa nih koruptornya? Saya panggil lah Kejaksaan Agung. Itu ada Alvin. Lo bilang begitu, ayo dong, malu kita tanggap itu. Terus ada yang bilang, Pak, itu Alvin itu orang terpidana yang lari, katanya. Loh, kenapa lari? Loh iya Pak, dia udah dijatuh hukuman pidana. Setiap mau dieksekusi lari ke Singapura. Ini penjelasan waktu itu. Setiap mau dieksekusi nantang Kapolri, nantang Bareskrim, nantang apa. Loh kenapa tidak dieksekusi? Ya itu Pak masalahnya. Itu kan memfitnah. Ya fitnah, buat aja laporan fitnah. Gitu. Tapi kalau betul dia tinggal eksekusi, ambil aja, saya bilang. Saya yang bertanggung jawab. Bapak bilang ke jaksa dan polisi? Iya, kejaksaan. Kejaksaan masuk. Gitu, karena dia bilang narapidana. Bang, apa yang saya lontarkan tadi Bang, apabila tidak terbukti ya, yang saya lontarkan tadi tidak terbukti, itu bisa masuk unsur pidana gak Bang? Iya, dengan baik terbukti atau tidak terbukti, kalau sudah memang sudah melakukan penghinaan itu sudah masuk unsur pidana. Ya, baik itu 310 dengan putusan MK pasal 78 2021 memang diucapkan secara lisan 30 perbaikan di situ. Atau dengan undang ITE itu pasal 27 ya itu sudah bisa, kalau memang ada orang yang dihina dimasukkan dalam lontaran tersebut, ya itu bisa masuk pidana. Pencemaran nama baik juga Bang ya? Ya, pencemaran nama baiknya. Tidak perlu juga dibuktikan itu benar atau tidak. Kan apakah harus dilaporkan dulu ke Dewan Etik dari profesi seorang advokat? Iya. Pelaporan ini kan bisa, kalau misalnya memang sudah kena unsur pidana, itu bisa langsung kan melaporkan secara langsung orang yang dirugikan terhadap kalimat yang melanggar. Dan juga bisa dilaporkan kepada etik. Etik ini kan terkait masalah profesinya dia. Yang paling besar etik adalah sanksi hukumnya adalah dicabut izinnya. Nah, kalau memang itu unsur pidananya, menurut saya silakan ya, karena korbannya atau orang yang dihina itu tidak senang, itu dilaporkan secara pidana. Proses hukumnya pasti jalan. Kemarin nantangin Hotman Paris, giliran digas betul mau dilaporkan, bilangnya udahlah, Hotman Paris tuh nggak usah ikut-ikut persidangan pidana, fokus aja di PKPU atau kepailitan. Nanti kalau masuk pidana malah dipermalukan. Justru saya bertanya balik kepada Pak Alvin Lim, yang takut Hotman Paris atau Anda? Kan seperti itu. Lagian udahlah Pak, saya tuh nggak tahu dan nggak habis pikir kok bisa ada lawyer seperti Anda. Kenapa saya bilang seperti itu? Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, jikalau ingin menjadi lawyer yang baik, lawyer yang bagus, harusnya mempermudah klien. Ini ketika Anda menjadi lawyernya Agus, malah banyak menyerang pribadi Tenovi, malah sekarang menyerang pribadi Bang Hotman, yang dimana ini nggak ada hubungannya sama kasus. Ini tuh permasalahan uang 1,5 M yang ada dugaan penyelewengan, tapi di sisi lain Agus juga butuh pengobatan. Selesai di situ. Dan saya nggak tahu ketika Anda keluar malah memperlunya masalah. Banyak sekali kata-kata yang tidak pantas keluar, menantang sana sini, petentang-petenteng. Tapi nanti Pak, saya yakin suatu saat, mohon maaf dengan segala hormat, apa yang Anda utarakan akan kembali ke diri Anda sendiri. Jadi untuk Pak Alvin Lim, untuk anaknya mungkin,
Untuk istrinya, coba diingatkan lagi suami dan tim hukumnya. Itu sih menurut saya. Jangan sampai senggol sana sini, tapi malah bisa menjadi blunder. Ini saya mengingatkan aja. Nanti kasihan ke depannya kalau harus seperti pada waktu itu, nanti anaknya minta pertolongan lagi di sosmed dan segala macam. Itu aja. Terima kasih. Kisruh uang donasi Agus Salim masih terus bergulir. Baru-baru ini, Novi melaporkan Alvin Lim akibat dugaan ujaran kebencian yang dilakukannya. Menanggapi hal ini, beredar kabar bahwa kuasa hukum Agus itu akan berangkat ke luar negeri dengan dalih untuk menjalani pengobatan. Dilansir Pikiran Rakyat Sumedang dan berbagai sumber, Alvin diduga akan berangkat ke Singapura karena adanya kemungkinan menjadi tersangka atas laporan yang dilayangkan oleh Novi. Meskipun begitu, pihak Alvin Lim sendiri kemudian memberikan klarifikasi, menyebutkan dirinya akan menjalani pengobatan. Alvin Lim menyebutkan ia akan menjalani transplantasi ginjal di sana dan membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 bulan. Sebelumnya, Alvin Lim berkata pada Agus bahwa bila ingin berobat ke Singapura harus menjalani karantina, sehingga ia menganjurkan Agus untuk berobat di Jakarta saja. Namun, netizen akhirnya jadi berdebat atas langkah yang ditempuh Alvin Lim untuk berobat di luar negeri. Sementara Agus akan dilarang untuk ke Singapura, diduga karena tidak mau membiayai pengobatan Agus. Perseteruan Pratiwi Novianti dan Agus Salim bukan cuma diwarnai aksi saling lapor polisi. Novi juga dihadapkan pada somasi dari Alvin Lim selaku kuasa hukum Agus. Dilayangkan pada Kamis 12 Desember 2024 kemarin, Alvin Lim mewakili Agus Salim menuntut Pratiwi Novianti untuk segera mengembalikan uang donasi 1, miliar rupiah ke kliennya. Novi juga dihadapkan pada tuntutan ganti rugi senilai 1 triliun rupiah. Aksi Agus Salim dan Alvin Lim menuntut ganti rugi ke Pratiwi Novianti sampai triliunan rupiah dikomentari Denny Sumargo. Dalam candanya, lelaki yang akrab disapa Densu menyebut Alvin bakal menang banyak. Menang banyak jatuhnya ya, ujar Denny Sumargo di kawasan Kemang, Jakarta, Sabtu 14 Desember 2024. Masih melanjutkan leluconnya, Denny Sumargo mengaku berencana minta bagian dari Alvin Lim kalau somasi terhadap Pratiwi Novianti direspon. 1 triliun rupiah ya, bagi-bagi dong Bang Alvin, celeteh Denny Sumargo sambil tertawa. Denny Sumargo akhirnya memilih tidak berkomentar lebih banyak soal tuntutan triliunan rupiah ke Pratiwi Novianti. Setahu Denny Sumargo, tuntutan ganti rugi adalah hak setiap warga negara yang sedang berperkara. Agus Salim dan Alvin pun punya hak yang sama. Ya, itu hak hukumnya Agus dan Bang Alvin. Saya tidak bisa banyak berpendapat masalah itu, tutur Denny Sumargo. Denny Sumargo sudah menyatakan tak mau ikut campur lagi dalam pusaran konflik donasi Agus Salim. Ada baiknya menurut Densu kalau Pratiwi Novianti sendiri yang nanti merespon tuntutan dari pihak Agus dan Alvin Lim. Biar Novi aja yang berpendapat nanti, ucap Denny Sumargo. Sebagaimana diketahui, konflik baru tercipta dari kisruh Agus Salim dan Pratiwi Novianti setelah urusan uang donasi ditangani Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kedua pihak kembali terlibat aksi saling lapor karena urusan personal. Pratiwi Novianti melaporkan Alvin Lim buntut pertanyaan soal sumber penghasilan pribadi yang diduga hasil dari melacur dan perbuatan melanggar hukum yang lain. Laporan terdaftar di Polda Metro Jaya, Jakarta. Sedang Alvin Lim dan Agus Salim melaporkan Pratiwi Novianti atas dugaan ikut mengunggah Prodi sang korban penyiraman air keras di media sosial. Laporan terdaftar di Bareskrim Polri.